Jadi dulu itu 22 SKS itu ada bahasa Indonesia, ada ya? Ada. Terus Ada. olahraga, ada ya? Iya. Ada. Nah itu tuh masih di luar matematika, masih belum menjurus. Nah, semester 2, nah kebetulan aku tuh masih perkenalannya. Perkenalanku tuh agak lama, jadi IP semester 1 tuh masih belum puas kan. Oke, itu mulai KRS. Jadi ya kuliahnya ya kuliah, tapi agak ya kurang lah. Jadi materi yang diterangin itu agak kurang masuk, karena aku masih perkenalan kan, masih kaget. Transisi dari SMA sama kampusku ini pas semester 1 tuh masih ya gimana ya, masih lama lah. Terus kuliah, terus apa lagi tadi? Lupa aku tanya. Tentang UTS dan UAS. Oke, UTS ya. UTS itu dilaksanain waktu minggu ke-8. Ya bener. Iya, minggu ke-8 dan UAS itu minggu ke-16. Nah, itu tuh nggak diingetin. Tapi dari kita sendiri yang sadar. Ini kita kuliah masih minggu pertama kan ya? Itu nanti minggu kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Nah, keenam itu nanti biasanya beberapa dosen ada yang nyenggol masalahnya. Besok udah UTS ya. Nah, untuk UAS ini yang agak keren nih. Minggu ke-15 itu kita full 1 minggu itu kosong alias libur. Nah, buat apa gitu? Belajar. Gitu. Tapi buat kalian yang mau ikut kepanitiaan atau organisasi, biasanya minggu-minggu libur itu minggu libur ini dinamain minggu tenang ya. Nah, minggu tenang ini dipakai buat kepanitiaan biasanya. Jadi anak-anak itu nyebutnya minggu tenang ini minggu yang tak tenang. Sama SKS. Karena aku sekarang semester 3, aku ngambil 22 SKS. Itu dari berapa matkul ya? Aku lupa. Pokoknya aku semester ini ngambil 22 SKS. Dan di semester 3 itu ada 2 matkul pilihan. Nanti kalau misalnya kalian di 3, nanti ada 2 matkul pilihan. Yang pertama tuh ada karya tulis kimia sama komputasi matematika. Itu kalian boleh ambil dua-duanya atau ambil salah satu. Aku ngambil salah satu dan masing-masing matkul itu ada 2 SKS. Sebenarnya totalnya di semester 3 itu ada 24 SKS cuma aku ngambil 20. Terus pengalaman selama aku UTS UAS di semester 1 sama semester 2 itu, kalau UTS itu kalian tuh tetap kayak belajar biasa kayak ujian harian. Jadi kayak misalnya kalian hari Senin statistika sama DDM gitu ya, itu tetap UTS-nya statistika sama DDM, biasanya kalkulus, pokoknya ngikutin sama jadwal pelajaran. Dan yang ngawas itu dari dosen, jadi kayak ujian harian aja biasa. Tapi kalau misalnya UAS itu kalian diselenggarain dari jurusan kalau nggak salah jurusan, jadi pengawasnya itu random, nggak sesuai dengan jurusan kalian. Terus itu kelasnya juga bukan bisa campur sama kelas sebelah atau campur sama kelas kalian sendiri gitu. Kalau misalnya UAS sama UTS beda, dan UAS itu berjadwal, jadi gitu ya, serentak sama kelas-kelas lain. Matkul PJ matkul. Nah, di semester pertama ini aku masih belum jadi PJ matkul karena kan masih semester awal, masih belum tahu apa-apa ya. Jadi kayak mungkin agak takut buat ngambil PJ matkul gitu kan. Terus kalau semester 2 aku jadi PJ matkul konservasi sumber daya alam. Di semester 3 ini aku juga jadi PJ matkul literasi digital. Nah, kalau di semester 2 itu kan aku jadi konservasi sumber daya alam. Jadi kalau PJ matkul ini tuh tugasnya itu ngapain aja? Tugasnya itu kayak setiap H-1 matkul atau enggak, pokoknya selalu ngingetin dosennya kayak assalamualaikum Pak, kayak izin mengingatkan kalau besok ada matkul ini. Terus biasanya PJ matkul dia itu juga kalau misal dosennya waktu ngajar butuh LCD itu nanti jadi sebelum pelajaran kita udah kayak nyiapin. Terus kita juga yang bagian absensin. Kalau buat PJ matkul ini menurutku sih juga lumayan bantu buat nilai, karena biasanya ada dosen tertentu dia itu bakal ngasih nilai plus buat PJ matkul. Nah, terus buat UTS sama UAS. Nah, sistem UTS di kuliah ini tuh sama aja kayak waktu SMA sih, kayak ruangannya sama temen-temen
teman-teman kelasnya. Terus jadwal UTS-nya itu sama kayak jadwal kuliah. Misal jadwal kuliah hari Senin ada matkul kayak matematika dasar dan matkul literasi digital. Nah, nanti UTS-nya itu jadwal UTS-nya juga sama kayak gitu. Dan kalau UTS itu sehari itu nggak UTS saja, bisa kayak jam pertama itu UTS, bisa jam kedua itu masih kayak lanjut kuliah kayak gitu. Nah, sedangkan kalau UAS itu jadwal UAS itu udah kayak diatur diganti, bukan seperti jadwal kuliah biasa. Terus kalau UTS itu yang jaga biasanya itu kayak dosen pembimbing, dosen matkul itu. Kalau UAS itu yang jaga itu biasanya dosen lain yang kita nggak kenal malah. Gini, tujuan aku kuliah itu ya sebenarnya, ini aku ngomong secara realita ya, aku cuma mau S1-nya aja, mau ilmunya sebenarnya. Tapi ternyata semakin banyak semester semakin susah itu, semakin banyak semakin sulit. Tapi kalau kalian sebenarnya kuliahnya dari hati, bisa sih. Sebenarnya tuh nggak susah pelajarannya kalau belajar. Kalau belajar sih enggak. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman kakak selama menjadi mahasiswa matematika itu gimana sih kak? Seru atau sedih? Mungkin bisa diceritakan. Balance sih, antara seru sama sedihnya. Serunya itu karena aku selama di kuliah kan aku merantau ya, jadi aku tuh dulu punya pikiran yang kayak nanti bisa kuliah bakal punya temen gak ya. Ternyata di sini tuh beragam banget dari sifat atau kepribadian. Akhirnya di situ aku kayak ngerasa kuliah tuh ternyata seru ya. Matematika tuh walaupun kayak gitu ternyata seru. Jadi serunya karena ada yang support, ada temen, terus matkul-matkul yang aku jalani itu beberapa ada yang bisa aku enjoy gitu juga. Nah, kalau sedihnya itu kalau misalnya lagi dapet dosen yang gak enak gitu kan. Di semester pertama tuh aku dapet dosennya tuh enak banget, benar-benar nggak ada yang suka nunjuk atau yang ngasih nilai pelit. Terus tiba-tiba aku di semester 2 dikasih dosen yang harus apa-apa tuh kita harus partisipasi gitu kan, pokoknya kamu tuh harus dapat nilai partisipasi gitu. Itu agak shock buat aku, kultur shock juga gitu. Itu sedihnya di situ sih. Terus tiba-tiba aku udah partisipasi beberapa kali nilai itu jelek gitu kan, maksudnya kan perasaannya gimana ya gitu. Kayak gitu sih sedihnya di situ. Ada senang ada sedihnya. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman kakak selama menjadi mahasiswa matematika? Pengalamannya sih pasti ada susah senangnya sih ya. Kalau senangnya, kalau aku kan dari dulu dari SMP SMA itu emang udah ngejar pingin kuliah jurusan matematika sih. Nah, mungkin kalau anak SMP SMA kan mikirnya matematika paling cuma ngitung-ngitung doang, kayak matematika paling ngitung-ngitung doang, nggak ada kayak ngafalin teori-teori. Nah, ternyata pas udah kuliah ternyata itu jauh dari ngitung-ngitung, mungkin ya masih ada lah pastinya, tapi ternyata ada analisis, terus kayak logika harus juga main, jadi itu sih. Iya, aku gabung di Hima Matematika itu kan, ya jelas sih, kan matematika ya, sama UKM Kerohanian Katolik. Kalau kalian tahu, kemungkinannya kalau ikut organisasi 1%, karena masih belum pengen gitu sih. Ya, jadi kemungkinan antara ikut sama enggak. Kalau untuk UKM masih mikir-mikir, maksudnya kayak ada pengen ikut, cuman bingung mau ikut UKM apa gitu. Oke, kalau Ormawa itu aku ikut Himatika gitu, manajemen Matematika gitu. Terus untuk organisasi lain yang selingkup UNESA ya, itu aku ikut Ormada, organisasi mahasiswa daerah, itu Formasda itu. Soalnya aku dari Sidoarjo, jadi Formasda, mahasiswa Sidoarjo itu. Kalau organisasi sih, kalau sekarang masih satu ya, itu kalau tidak tahu itu BEM itu panjangannya Badan Eksekutif Mahasiswa. Di universitas itu ada dua, ada BEMU sama BEMF.
Nah, kakak ikut di BMS itu. Kemudian pengalamannya ya di BMS ya gitu-gitu aja. Gak ada yang spesial. Oke, menurutku jelas ada ya. Kalau online dan offline itu kita juga perlu tahu waktu kapan kita menghubungi mereka, perlu tahu gimana kita sebelum minta tolong sama orang itu kita harus memperkenalkan diri kita terlebih dahulu, dan kita tuh harus berusaha berbicara dengan orang lain itu menggunakan bahasa yang mungkin sopan, karena kan belum tentu orang lain itu kayak misal kita pakai bahasa sehari-hari dan belum tentu di situ tuh orang itu nyaman dengan bahasa sehari-hari kita. Jadi mungkin lebih ke kapan kita menghubungi mereka, terus mungkin tata bahasanya, dan juga kita juga perlu memperkenalkan diri. Ya, untuk komunikasi yang baik ya, mungkin kalau di chat itu aku awalnya itu perkenalan dulu ya, pastinya kan salam, mungkin kalau Islam ya assalamualaikum, terus selamat pagi, selamat siang kayak gitu. Nah terus perkenalan dulu, jadi perkenalkan Pak Bu, saya siapa, terus dengan NIM dari kelas apa kayak gitu. Nah terus baru kalau aku itu tipenya yang dipisah-pisah gitu. Jadi habis perkenalan terus tak enter gitu, terus baru ke inti pesannya. Itu kalau online ya. Jadi ke inti pesan baru terus ke penutupnya. Jadi kayak terima kasih, mohon maaf gangguannya kayak gitu kalau online. Nah, kalau ini ke dosen ya. Nah, kalau offline itu ya pokoknya intinya kayak biasanya aja, kayak ke guru biasanya gitu. Jam waktu yang tepat untuk ngechat dosen itu jam berapa ya? Oke, untuk chat dosen ya waktu yang tepat kalau menurutku itu ya jam 7 pagi sampai terakhirnya itu jam 8. Pokoknya jam 8 malam itu batas terakhirnya. Nah, kalau usahakan lebih dari jam 8 itu jangan ngechat dosen. Gitu. Terus ada waktu juga kayak maghrib jam sekitar 5 sampai jam setengah 7 itu kalau bisa jangan chat dosen gitu, soalnya itu kan waktu-waktu entah dosen pulang dari kampus atau mungkin waktu ibadah gitu. Itu sih menurutku. Sekarang tata bahasanya seperti biasa, salam, kemudian mohon maaf mengganggu waktunya, kemudian perkenalkan diri, kemudian ya ucapan terima kasih juga. Kemudian yang terakhir itu sampaikan tujuan adik-adik ngechat dosen itu apa dengan jelas. Jadi ya tata bahasanya seperti itu. Kemudian untuk cutting dan teman sebaya itu adik-adik sudah tahu kan gimana caranya bisa berperilaku sopan dengan orang lain. Jadi nggak ada perbedaan khusus antara teman sebaya ataupun cutting begitu.